bersatu dalam doa ya. Mari kita satukan hati. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari ini Bapa, karena Engkau telah bawa setiap kami anak-anak-Mu ini untuk memasuki anugerah demi anugerah sampai detik ini. Bapak terima kasih kalau hari ini sampai detik ini kami masih berdiri di dalam anugerah-Mu dan terus hari lepas hari kami boleh lalui hari-hari kami, musim-musim hidup kami, semua berjalan bersama-sama dengan Engkau. Dan setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan kami Bapa, kami tahu, kami percaya bahwa bukan tidak ada sesuatu hal yang itu datangnya begitu saja, tapi kami percaya Bapak bahwa segala sesuatu yang harus kami lalui, apa yang harus kami lewati atas seizin Engkau dan Engkau punya maksud yang besar. Oleh sebab itu Bapak, beri kami hikmat, beri kami wahyu yang daripadamu sehingga kami dapat mengenal, kami dapat mengerti apa yang terdapat di dalam isi hatimu buat kami melakukan. Dan itu semua untuk memuliakan namamu. Mari Bapak, hari ini kami mau banyak diskusi, kami mau praktek bahkan, dan biarlah Engkau yang memanifestasikan baik di dalam diri anakmu ini, maupun di dalam setiap lidah bibir anak-anak yang kau pakai semuanya ini Bapak. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau alaskan persekutuan kami ini, pemburidan kami ini, Engkau yang bertahta, Engkau yang berdaulat penuh, Engkau yang beracara dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapak, kami juga mengucap syukur untuk atmosfer surga yang boleh kami rasakan dan turun di tempat di mana kami saat ini berada. Kami merasakan bahwa Engkau hadir, Engkau ada, sehingga kesadaran kami betul-betul ditarik masuk dalam di mana Engkau berada. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Ya, shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini kita akan masuk ke diskusi ya. Yang mana seperti yang lalu-lalu saya sudah jelaskan buat Bapak Ibu Saudara sekalian bahwasanya kita akan membangun pemuridan ini bukan hanya sekedar kita tahu, sekedar kita mengerti teorinya saja, tetapi how to-nya atau bagaimana kita menghidupinya, bagaimana kita bisa menerapkan itu. Tujuannya apa sih kita mau mengarahkan ini buat kita semua yang belajar ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena beberapa waktu yang lalu yang sudah saya bagikan, yang saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa pada hakikatnya sistem pemuridan itu adalah satu pola yang memang Tuhan Yesus sendiri kembangkan, Tuhan Yesus sendiri lahirkan. Dengan tujuan apa? Memenuhi bumi dengan kerajaan surga. Ya, dengan memuridkan, tujuannya supaya murid-murid yang dimuridkan ini boleh menjadi penjala-penjala jiwa, boleh menjangkau banyak orang-orang yang memang membutuhkan Tuhan. Dengan kata lain apa? Anda dan saya, gereja Tuhan ini dijadikan surga. Amin. Ya. Jadi saya komitmen untuk tidak terlalu cepat, makanya untuk menyampaikan materi-materinya, dan saya coba bantu sebisa saya dan semua tentu karena kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya, untuk memahami Bapak Ibu Saudara berjalan menghidupi firman yang sudah kita terima selama ini. Nah, kita sudah belajar tentang buku 6. Buku 6 intisarinya apa? Yaitu bagaimana kita hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Bagaimana hidup kita dipimpin oleh Roh. Bagaimana kita mendengar, bagaimana kita mau taat, bagaimana suara Tuhan itu, dan apa saja yang perlu kita perhatikan untuk hidup berjalan di dalam pimpinan Roh itu. Dan menghasilkan buah bagaimana berjalan dalam hidup di dalam Roh itu, Saudara. Ya. Nah, ini penting karena apa? Pelayanan Roh itu pasti akan menghasilkan sesuatu buah yang manis dan itu bisa dirasakan oleh orang lain, Saudara. Ya. Dan kita juga perlu punya satu kerendahan hati supaya dalam hal kita menangkap, kita mendengar, kita mempercayai bahwa itu datangnya dari Tuhan, betul-betul kita bisa pertanggungjawabkan. Bukan hanya asal saya dapat dari Tuhan begini, kata Tuhan ini, kata Tuhan itu, Saudara. Baru tadi malam saya ketemu ada orang yang saya layani, Saudara.
Orang ini lulusan dari jurusan apa yang namanya ya, filsafat. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan bagaimana em, logikanya, bagaimana cara dia memikir, bagaimana dia menyerap segala sesuatu, apa yang dia tahu, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, Saudara. Ya, tapi puji nama Tuhan, orang ini akhirnya dengan satu kejadian dalam kehidupannya, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Padahal saya sudah ketemu sama orang ini tuh kira-kira 4-5 tahun yang lalu, Saudara. Dengan satu kondisi, eh ya udah gitu, banyak hal yang apa yang saya bagikan pada saat itu ditentang, apa namanya, didebat dengan knowledge, dengan pengetahuan yang dia miliki. Dalam pertemuan itu saya cuma bilang gini, oke, suatu saat saya akan ketemu kamu lagi. Saya percaya itu Tuhan sendiri, Saudara. Dan betul beberapa bulan yang lalu saya ketemu sama orang ini, dia berada dalam satu masalah, akhirnya teringat sama saya. Dia minta izin, "Mas boleh ketemuan nggak?" Gitu. Oke. Ya, orang ini datang ke rumah dan sharing, saya doakan di situ dan puji Tuhan. Sekarang hidupnya jauh lebih lurus dibanding yang dulu-dulu gitu ya. Nah, ya ketemu lagi untuk sharing-sharing segala macam, Saudara. Ada satu perasaan yang dia apa ya? Dia alami bahwa melihat orang-orang di sekelilingnya hanya dalam corak pelayanan kata Tuhan begini, kata Tuhan begitu. Tapi buahnya itu nggak masuk di dalam logika dia. Maksudnya logika di sini bukan berarti logikanya semua salah, Saudara. Tapi eh, akal budi dia sesuai dengan norma-norma yang ada kok nggak sesuai gitu. Ya, lalu saya banyak diskusi sama orang ini. Dia cerita bahwa memang untuk berjalan hidup dipimpin roh itu bukan hanya satu unsur, bahwa roh kita saja yang betul-betul canggih, yang bisa melihat-lihat di dunia supranatural, yang bisa dengar hal-hal di dunia supranatural. Bukan. Saya selalu memakai satu ayat ini, Saudara, di 2 Timotius 3 ayat 4 atau ayat 5 ya. Kalau saya tidak salah, 1 Tesalonika. Dia berkata begini, semoga atau kiranya roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna sampai hari kedatangan Tuhan Yesus. Ya. Di situ Saudara ada hal yang perlu kita juga pahami bahwa keselamatan, saya ulang sekali lagi bahwa keselamatan Anda harus memandang progresif. Keselamatan itu bukan hanya bicara soal masalah roh. Keselamatan itu bukan bicara soal masalah jiwa. Dan keselamatan itu juga bukan bicara soal masalah tubuh kita. Tapi apa Saudara? Kita harus terima bahwa tiga-tiganya adalah bagian dari kehidupan kita hari ini, Saudara. Kalau roh kita diselamatkan, jiwa kita akan dipulihkan. Amin. Dan ketika roh dan jiwa kita mengalami satu restorasi, satu penanggulangan Roh Kudus, saya percaya tubuh kita juga pasti akan prima. Tubuh kita juga pasti akan diurus. Tubuh kita juga pasti akan menjadi bait Allah, Saudara. Nah, sering sekali kita hanya memandang bahwa keselamatan yang penting adalah roh saja. Selama kita masih targetnya bahwa yang kita harus raih adalah yang penting adalah roh. Saya bukan anti ngeroh Bapak Ibu Saudara. Saya juga bilang sama orang yang saya ketemu itu, saya nggak anti sampai detik ini. Saya masih di dalam corak pelayanan yang di dalam dunia yang supranatural. Saya nggak anti sama sekali karena banyak pengalaman-pengalaman supranatural yang Tuhan izinkan untuk boleh mendewasakan saya. Tapi ketika kita bicara tentang pelayanan, kita bicara tentang keselamatan, bukan hanya di bidang area ini saja, Saudara. Karena apa? Gini, saya menjumpai mungkin diri saya yang dulu, atau bahkan orang-orang yang Tuhan pertemukan, Saudara. Dia mata rohnya bagus. Dia bisa melihat hal yang wow, yang kita nggak bisa lihat, Saudara. Ya, orang bisa baca dari A sampai Z. Ya, bisa dengar Tuhan berkata begini, bisa menubuatkan A, B, C, dan seterusnya, Saudara. Tapi di balik itu,
ada bagian-bagian di mana orang-orang ini punya satu kelemahan di dalam hatinya karena lukanya belum beres. Sehingga ketika menyampaikan sesuatu yang menurut apa kata Tuhan, saudara, kita bantah. Kok saya nggak dapat seperti ini ya? Narik diri, merasa tertolak, merasa luka, dan seterusnya, saudara. Nah, ini menjadi bukti bahwa keselamatan itu menjangkau roh, menjangkau jiwa kita, dan juga mengarahkan tubuh kita. Amin. Kita harus bangun ke arah situ, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi, kembali kepada kita bicara tentang hidup di dalam pimpinan Tuhan, pimpinan roh. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan bukan ngurus bagian roh saja, Tuhan bukan ngurus bagian emosional kita, di bagian jiwa kita, dan juga bukan ngurus di bagian tubuh kita saja. Tapi kesemuanya akan dibawa. Nah, orang yang berjalan dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat teladan-teladan di Alkitab. Kita bisa lihat contoh-contohnya itu semuanya, saudara. Kalau kita pemahamannya itu masih terbatas, target atau apa yang kita lihat itu baru kecil, ya kita akan punya knowledge, kita akan punya pengertian, dan kita akan punya pemahamannya sekecil itu, saudara. Padahal pengenalan akan Tuhan, kita akan dibawa semakin hari akan semakin luas. Amin. Semakin hari akan semakin bertambah-tambah, saudara. Pengenalan akan Tuhan itu makin hari makin bertumbuh, harusnya ke situ. Ya, hari demi hari nggak akan sama, saudara. Jadi itu kurang lebih gambaran umumnya yang kita pelajari sebelum di buku 6 ini, dan saya punya pengharapan yang besar dan saya percaya bahkan bahwa ketika kita mau hidupi Tuhan di dalam diri kita dan roh kita betul-betul mau dilahirkan, roh kita mau bersekutu dengan Allah, saudara. Banyak hal-hal, pengalaman-pengalaman yang mungkin nggak pernah kita alami. Tuhan buktikan. Dan itu juga bermanfaat buat orang lain juga, saudara. Amin. Nah, saya akan mulai di sini sejauh mengikuti buku 6, buku pemuridan ya, dari kita bicara tentang tingkat pertumbuhan rohani sampai kepada kemarin terakhir kita bicara tentang generasi pengangkatan. Ada yang masih bingung, ada yang belum jelas, atau bahkan jujur ada yang belum bisa dengar. Mana sih suara Tuhan? Mana sih suara diri sendiri? Mana sih suara iblis? Gitu. Atau bahkan masih ada yang punya vision atau mimpi yang nggak jelas, kadang mencrok sana, mencrok sini, ini bener nggak ya dari Tuhan segala macam. Nah, kira-kira seputar itu kita bahas. Ya, jadi kita sepakat dulu Bapak Ibu Saudara bahwa pembahasan kita memang sesuai dengan buku yang kita sudah pelajari, yaitu buku 6. Nanti di pertemuan berikutnya, saya akan coba pecah jadi beberapa grup ya untuk saling sharing, saling mendoakan nanti seperti itu. Nanti kali ini di sesi ini saya akan open dulu semuanya ya. Seberapa pun ada pertanyaan, kalau waktunya memang cukup ya kita banyak diskusi, dan nanti saya butuh 1 volunteer atau 2 volunteer, tapi 1-2 volunteer ini tolong jangan orang-orang yang sering kontak saya. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya saya nggak ngerti sebelumnya tentang kehidupan Anda. Ngerti maksudnya? Karena ada satu praktek, nanti saya juga akan praktek, saudara. Nggak tahu prakteknya nanti ada berhasil atau enggak, saya udah siap. Gitu. Tapi saya butuh volunteer nanti 1 atau 2 orang, nanti kita lihat aja waktunya. Orang yang nggak pernah sharing banyak tentang kehidupannya ke saya. Ya, jadi silahkan. Dan kalau memang mau gitu ya, mau untuk menjadi volunteer ya monggo saja, silahkan. Oke. Nah, silahkan kalau ada yang mau tanya di sini. Saya akan tunggu. Pak Agus, saya mau tanya. Silakan, Bu. Pak Agus ya, umpama sekarang ya Pak Agus. Umpama kan saya dapat info ini butuh bantuan kan. Saya biasa tuh berdoa sama Tuhan begitu. Tuhan, ya, Roh Kudus menggerakkan saya.
apa ini harus dibantu. Kalau dibantu, maka saya transfer gitu. Saya Tuhan gerakkan saya tuh diem sekian lama. Diem sekian lama. Tolong ya Tuhan. Kalau Tuhan yang panggil saya kirim. Kalau enggak, maka saya enggak. Tapi itu kebanyakan tuh saya harus kirim, Pak. Kebanyakan. Apakah itu suara Tuhan? Dan saya doanya begitu, tak kasih tahu Pak Agus. Pak Agus. Ya. Gimana jawaban Pak Agus? Oke. Apa itu suara Tuhan atau bisikan apa? Saya tuh ingin tanya Pak Agus sekarang. Oke, baik. Sebentar, saya butuh catatan, coret-coret buat nanti. Oke, pertanyaannya adalah, saya ulang ya, pertanyaannya Ibu Kona, kalau setiap kali ada dengar sesuatu yang perlu dibantu, dorongan hatinya dibantu, gitu ya? Dibantu. Sampai kadang-kadang dompet saya cuma tinggal 10.000, 20.000 loh, yang gede-gede habis loh. Iya, benar. Oke, baik. Terima kasih Bu Kona untuk pertanyaannya. Jadi memang dasarnya Bapak Ibu Saudara bahwa pelayanan kita, ministry itu harus ada yang namanya belas kasih. Oke ya, harus ada namanya belas kasih. Ayatnya di mana? Kita coba baca dulu. Saya akan cari sebentar, saya butuh waktu 1 menit kira-kira ya. Oke. Silahkan dibaca di Matius pasal 9 ayat 36. Ibu Kona, silahkan. Sebentar ya. Matius, sebentar saya cari ayat dulu. Matius pasal 9 ayat 36. Ya. Sebentar ya. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Udah Pak Agus? Satu ayat aja. Pak Agus? Oke, cukup Bu. Maaf, tadi saya udah ngomong mic-nya masih ketutup. Terima kasih Bu Kona. Saya akan baca di ayat jauh sebelumnya di ayat 13. Saya tambahkan gini. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah apa? Garis bawahi Saudara. Belas kasihan. Dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ya, jadi poin di sini adalah pelayanan itu kalau kita digerakkan oleh sesuatu, harus ada belas kasihan. Karena belas kasihan itu datangnya dari apa? Dari mengasihi. Apa sih belas kasihan itu? Belas kasihan itu adalah satu perasaan yang kita miliki untuk untuk merasakan apa yang kita lihat atau media yang kita lihat saat itu. Misalkan ada orang yang, aduh kok kayak gitu ya, aduh kasihan banget. Nah itu namanya belas kasih. Oke? Di sini tangkap dulu Bu, ya bahwa segala ministry, segala pelayanan, segala pergerakan kita harus datangnya dari belas kasihan. The problem is, masalahnya adalah ketika perasaan kita nih, jiwa kita Bu Kona, itu belum mengalami satu restorasi, satu pemulihan, maka belas kasih yang kita miliki itu datangnya dari siapa? Dari pengalaman-pengalaman masa lalu kita. Ya. Mungkin ya banyak faktor di sini. Karena kehidupan di masa lalu kita sulit ya, sehingga kita empatinya tinggi. Belas kasih yang terlalu berlebihan akan jadi empati. Ya. Nah, sekali lagi, bukan berarti belas kasih dan empati ini salah. Selama kita bisa tahu sejauh mana belas kasih dan empati kita,
dan itu kita kembalikan kepada Tuhan. Itu yang seharusnya seperti itu. Nah, masalahnya itu tadi. Kalau emosional kita, bagian jiwa kita, belum mengalami satu pemulihan dari Roh Kudus. Dari itu tadi ya, dari pengalaman masa lampau, ya, atau bahkan dari masalah di dalam gambar diri kita yang mungkin kita butuh satu penerimaan, butuh hormat segala macam, ya. Banyak faktor lah. Saya nggak bisa menyebutkan unsurnya dari mana, Bu. Tapi saya tegaskan di sini buat siapapun, Karena kalau belas kasihan itu berangkatnya, sumbernya dari masa lalu kita, sumbernya dari pengalaman kita, karena kekosongan kita, itu akan berlebihan. Pak, boleh saya potong sedikit? Boleh. Saya miliki karakter begitu bukan sekarang, Pak. Sejak saya kecil ya. Saya jual kue 5 tahun pun ya. Saya bisa dapat duit dikit, saya bisa kasih orang. Karena belas kasihan dulu kita masih kecil, kita kan nggak tahu ya. Aku mau tanya Tuhan, ini boleh nggak lah kasih ya? Kan nggak dong, masih kecil dong, belum ngerti dong. Ya, tapi semakin sampai sekarang umur sekian, saya semakin ikut juga pemuridan, ikut banyak dengar khotbah. Itu tetap saya miliki itu. Iya, saya tuh selalu ya, katakan saya ada duit. Pokoknya saya tuh dari kecil tuh yang saya nggak pernah sayang kasih orang, nggak pernah. Saya bisa meneteskan air mata gitu kalau lihat orang hidupnya susah gitu loh. Padahal saya sendiri kan miskin, kan? Itu sejak dulu itu saya miliki. Makanya kalau suami kasih duit ya dulu masih hidup ya, saya tuh bagi berapa lembar nanti suami tanya udah habis ya. Iya, bagi siapa? Nggak apa-apa, saya punya suami yang baik. Makanya suami saya bisa bilang istrinya punya hati yang sangat cantik. Itu saya, Pak. Jadi kadang saya tuh mikir ya, saya bisa mikir loh, Pak. Kadang saya mau beli sesuatu ya, padahal aku kan suka pakai bagus-bagus, Pak. Benar, Pak. Aku bilang, apa itu kedagingan. Tapi aku udah beli, aku bisa hitung, Pak. Aku nikmati ya. Dari Tuhan ya. Saya bisa hitung aku beli berapa. Sampai sekarang Pak, aku beli apapun ya, duit kasih Widi. Saya tuh catat buku dengan rapi. Duit saya kemana tetap semua ada. Mau setahun lihat ada, 2 tahun lihat ada gitu. Saya tuh pertama saya latih otak saya pakai angka-angka supaya nggak cepat lupa apa-apa. Saya itu seperti papa saya. Papa saya tuh seorang guru. Dia pakai apa selalu dicatat. Saya belajar papa saya gitu. Saya lihat papa saya baik. Kalau mama saya nggak, dia belajar udah lupa gitu karena saya lihat papa saya bagus gitu. Jadi tahu kita punya duit datang sekian kemana sekian gitu maksud saya. Jadi gitulah Pak. Bukan kita sekarang kembali ya Bu ya ke pertanyaannya. Jadi saya akan tambahkan ada kisah di dalam Alkitab. Di dalam Samuel, sebentar saya cari sebentar. Satu Samuel 15. Ini pernah saya bagikan di Remoka. Tiba-tiba saya ingat. 1 Samuel pasal 15. Oke. Dari ayat yang ke 7. Saya akan baca ya. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup. Perhatikan di sini ya. Ditangkapnya hidup-hidup. Tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka.
Ayat 10, kita mulai bahas, saudara. Kini perhatikan. Ayat 10, lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel. Demikian, aku menyesal. Ini kata siapa, saudara? Kata Tuhan loh. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Ayat 12, lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian. Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku melaksanakan firman Tuhan. Perhatikan poin 1, saudara, 13. Saul seperti nggak merasa berbuat salah, ya. Dia menyongsong Samuel, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Ayat 15. Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Perhatikan, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud apa? Mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Poin 1, Anda catat Bapak Ibu Saudara. Ya, 16. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah. Padahal pesannya apa, saudara? Kepada Saul. Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang-orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan. Masih pembelaan, saudara. Lihat gini sini. Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Pembelaannya di sini. Ya. Lalu kita baca lagi ayat 21, tetapi rakyat mengambil dari jaran itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Jawab Samuel apa, saudara? Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, perhatikan, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak-lemak domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Masih nyambung, saudara, saya akan bacakan lagi. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataan. Tetapi, perhatikan saudara di sini, aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Bisa nangkap poinnya, saudara? Perhatikan di sini. Samuel adalah nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Nabi pada saat itu dia bekerja sama dengan seorang raja, yaitu kebetulan Saul. Kalau Anda baca ayat sebelumnya ini, saudara, Saul itu udah berbuat dosa. Yaitu apa? Dia mengambil porsinya imam saat bangsa Israel mau berperang, nunggu Samuel nggak datang-datang, akhirnya apa? Saul bertindak bodoh. Dengan mengambil porsinya imam, dia mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Dan diulang di pasal ini, sudah kesalahan yang lain. Ya, karena apa? Ketidaksabaran Saul. Karena apa? Karena hatinya dia tidak sepenuhnya taat sama Tuhan. Dia takut sama rakyatnya dibanding takut sama Tuhan. Karena apa? Empati. Ya udah deh. Karena rakyatku minta begitu, ya udah.
Raja Agag dibiarkan hidup. Dan yang bagus-bagus, ya udah deh. Ya ini gimana? Mau musnahkan sekarang? Ah sayang deh, yang ini jangan. Padahal perintah Tuhan apa? Musnahkan semuanya. Tapi karena perasaannya Saul nggak enak sama rakyat, akhirnya apa saudara? Dia bertindak seperti kelihatannya baik. Tapi dia nggak taat, dia tidak mendengarkan suara Tuhan. Tangkap poinnya Bapak Ibu Saudara? Ya. Jadi pelajaran buat kita semua adalah apa di sini? Empati bagus, belas kasih bagus, tapi nggak bisa berdiri sendiri. Harus dengan apa saudara? Ketaatan. Ya. Tapi saya juga perlu garis bawah ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum terlalu clear atau jelas mendengar suara Tuhan itu dari Tuhan atau enggak, saya ada tips. Tipsnya apa? Selama Anda digerakkan oleh hati, digerakkan dengan ketulusan, silahkan jalan. Tapi dengan hikmat Tuhan. Ya, oke ya. Ini adalah tips buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin mau memberikan persembahan, terdorong untuk menabur, ya, atau memberi. Semacamnya itu, Saudara. Sebab apa? Kalau bibit atau benih memberi atau hati yang generous, hati yang murah hati ini dipadamkan atau tidak pernah dilatih, Saudara, langsung bypass untuk dengar suara Tuhannya. Akibatnya apa? Banyak orang berlindung. Saya nggak disuruh Tuhan untuk memberi. Ya, nggak pernah ngasih persembahan, nggak pernah mengembalikan persepuluhan atau apapun itu. Dengan dalih, dengan alasan apa? Saya nggak disuruh Tuhan. Nah, memang benar nggak disuruh Tuhan atau memang hatinya belum bisa memberi nih. 11-12 toh. Nah, Bapak Ibu Saudara. Tapi juga ada yang, maaf ya, kita karena tergerak oleh belas kasihan yang terlalu tinggi, akhirnya tidak berhikmat, akhirnya bablas, menghasilkan masalah gitu, finally. Makanya buat kalau yang suami istri ya, ini pasangannya harus diajak ngomong. Kok saya dapatnya begini ya? Boleh nggak? Atau kalau dua-duanya bisa dengar-dengaran suara Tuhan, kok saya tergerak begini ya? Kamu dapat atau enggak? Gitu Saudara. Ya. Karena apa? Yang Tuhan kehendaki adalah belas kasih, betul. Yang kedua adalah apa? Kerukunan, kesatuan, Saudara. Karena ketika kita baik sekalipun, kita kayaknya melakukan firman, Saudara. Kita menjadi pelaku firman, tapi kalau tidak menghasilkan kesatuan, apakah itu satu persembahan yang Tuhan kenal? Belum tentu. Ada contoh banyak, Saudara. Saya contohkan satu aja. Saya ada kisah di mana suami istri, istrinya ini yang lebih rohani ceritanya. Ya, istrinya lebih rohani. Dan akhirnya ketika dia belajar banyak tentang kebenaran firman, suaminya nggak pernah untuk mengembalikan persepuluhannya, tidak pernah menabur untuk pekerjaan Tuhan. Akhirnya apa yang dilakukan? Diam-diam. Dia balikin. Jadi uang yang dipercayakan suami dipakai buat potong 10% buat nabur, pekerjaan Tuhan ini, itu, saudara. Apa yang terjadi? Wow, berantem besar. Suaminya ngerasa, enak aja. Gua susah payah cari duit, lu kasih-kasih gitu. Coba, Bapak Ibu Saudara, kalau Anda di posisi itu, apa yang harus Anda perbuat? Pasti gini, yang ngerasa rohani akan ngerasa bahwa ya kan melakukan firman Tuhan. Tapi nggak gitu caranya. Ya. Karena apa? Yang ada malah suaminya nggak bertobat, tapi malah memandang negatif kerohanian. Memandang negatif hamba-hamba Tuhan. Padahal maksudnya nggak kayak gitu, saudara. Tangkap di sini. Ya. Lalu orang ini datang ke saya, diskusi sama saya, gini aja Bu. Itu urusan suami. Ya. Dan Tuhan tuh gini loh. Kalau kita nggak memberikan persembahan, bahkan kita langsung mati, enggak. Itu alat yang Tuhan pakai untuk mendidik kita mempersembahkan seluruh hidup kita.
persembahan, mengembalikan 1/10 apa yang Tuhan percayakan, itu sebenarnya mendidik hati kita, katanya mempersembahkan seluruh tubuh kita kepada Tuhan. Dimulai dari mana? 10% itu dulu. Itu di buku 1 Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi pelajaran persepuluhan, persembahan, segala macam, itu bukan semena-mena untuk, "Nih loh aku sudah memberi banyak buat pekerjaan Tuhan," segala macam. Bahkan saya dulu punya mindsetnya gini sudah sebelum bertobat nih ya, karena saya berhalangan untuk bergereja, saya nitip saudara, keluarga, atau siapapun yang sedang bergereja gitu ya, saya nggak bisa hari ini, saya nitip ya nanti persembahan." Lu kira Tuhan bisa disogok dengan duit? Iya. Supaya apa? Tujuannya untuk menutup kekurangan saya, karena saya nggak beribadah, saya nitip duit untuk dikasih ke persembahan, gitu. Nggak butuh, Tuhan tuh nggak butuh duit kita kok. Nah terus kalau Tuhan nggak butuh duit kita, ngapain Pak kita harus melakukan persembahan, kita harus mengembalikan 10% dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ngedidik hati kita, itu Saudara. Jadi kalau 10% dari apa yang kita dapat, Saudara, itu tuh nggak segede seluruh hidup kita. Seluruh apa yang kita punya, betul nggak? 10% aja berat. Apalagi Tuhan, ini hidupku, ini tubuhku, dan semua barang ini milikmu Tuhan, ini semua kepercayaanmu. Ya kalau kesaksian, ya Tuhan berikan, Tuhan percayakan rumah baru, Tuhan percayakan tanah yang besar, Tuhan percayakan ini. Ngakunya itu adalah milik Tuhan, itu adalah punya Tuhan. Apa iya menurut Tuhan? Kalau 10-nya saja, 10%-nya aja nggak bisa. Jangan pernah ngaku bahwa itu semua punya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi arahnya ke situ. Nah, akhirnya saya jelaskan begitu dan gini aja. Seberapa besaran yang suamimu kasih ke ibu? Misalkan penghasilan itu 1.000. Yang dipercayakan kepada ibu itu cuma 100. Ambil aja 10% dari 100 itu. Oh gitu ya Pak ya? Boleh ya? Ya boleh. Karena lagi-lagi itu soal masalah hati. Daripada ibu diam-diam ngambil dari yang 1.000, yang 100 Anda ambil, Anda kasih, dan akhirnya suami Anda tahu marah-marah segala macam. Apakah Tuhan dikira Tuhan berkenan kayak gitu? Belum tentu. Ya. Jadi akhirnya Bapak Ibu Saudara mau diarahkan segala macam dan puji Tuhan, hubungannya menjadi baik sama suaminya. Nangkep ya? Jadi buat semuanya, ini tidak secara khusus ya buat Bu Kona, tapi buat kita semuanya, segala sesuatu harus boleh ada belas kasihan, bukan keterpaksaan. Ya, tapi kalau ke belas kasih yang terlalu bablas, akhirnya nggak jadi berkat juga. Oke? Atau bahkan sebaliknya. Kita mengaku kita harus taat, disuruh Tuhan atau enggak kamu, ayo. Tapi kalau dasarnya nggak punya hati yang generous, nggak punya hati yang memberi, ya alasan. Makanya tips saya itu tadi, kalau Anda nggak jelas nih ya, dengerin itu dari Tuhan atau enggak, at least atau paling tidak Saudara, Anda gerak dengan ketulusan. Ya, beri dengan ketulusan, beri dengan hikmat Tuhan. Sudah, gitu. Oke, saya rasa itu jawabannya. Oke, yang lain? Saya Pak, Oke, Eva. Bu Eva. Iya, jadi kalau menurut pendapat saya Pak, waktu saya masih usaha saya masih lancar, saya nggak pernah ya Pak namanya lupa perpuluhan gitu. Tapi setelah usaha, tahu sendirilah dari tahun 2020 kebetulan saya kemo dan lain-lain jadinya anjlok dan usaha itu udah nggak ada lagi, cuman ada di rumah. Sekarang ini saya bawa pulang karena kiosnya cukup mahal, jadi saya nggak berani untuk ini resiko jadi saya bawa pulang. Nah, di saat dari tahun 2020 itu, kadang saya menangis, Pak, menangis, Tuhan. Kok biasanya saya rajin perpuluhan, tapi saat ini mandek-mandek. Tetapi jika ada pembelian, misalnya online, terus ada yang pesen, entah itu 500.000, entah itu 200.000, itu tetap yang 1/10-nya itu wajib.
itu wajib satu. Tetapi kalau kita memberi untuk orang lain, saya harus mengasihi orang di itu, kasihan orang nggak punya atau gimana, itu di luar dari perpuluhan. Itu perpuluhan tuh nggak bisa untuk dieret-eret untuk memberi yang rasa kasihan iba tadi. Jadi kalau perpuluhan ya perpuluhan bukan karena Tuhan itu miskin, bukan karena Tuhan butuh uang, nggak seperti Pak Agus sampaikan tadi, tapi memang itu kesetiaan kita, itu perpuluhan itu memang wajib. Tapi kalau kita memberi itu udah di luar dari perpuluhan. Jadi kalau saat kita memberi ke orang lain tuh jangan pakai yang perpuluhan ini karena nggak boleh diotak-atik itu. Jadi kalau pikiran saya kayak gitu, ojo diotak-atik gitu loh Pak, maksudnya ya wis itu aja, terus kita tetap setia. Cuman kalau lagi bener-bener lagi nggak ada, njuk piye gitu loh Pak, saya sok nangis gitu. Pensiunan polisi seberapa, tetapi kan ya tetap nggak ngilang-ngilangin kayak gitu. Cuman kan saya maklum namanya udah warakawuri, sering banget kita pinjem kayak gitu. Jadi sisanya itu tinggal, jadi kadang nangis padahal nih hati ini menggebu-gebu perpuluhan. Tapi Tuhan belum ini kayak gitu. Jadi ini membahas tentang perpuluhan dan pemberian. Itu kalau pendapat saya itu pemberian itu bukan perpuluhan gitu. Jadi ayo kita memberi, tapi jangan yang perpuluhan itu yang diambil kayak gitu Pak. Oke, baik. Ini kita diskusi ya. Jadi, terima kasih Bu Eva. Memang konteksnya kita bicara temanya sebenarnya mendengar suara Tuhan gitu ya. Tapi pembahasan ini bisa justru malah menjadi alat untuk kita belajar mendengar suara Tuhan. Satu hal, kita harus benar dulu nih ya pemahamannya. Kita itu latah, saudara. Yang benar itu sepersepuluhan atau berperpuluhan. Nggak selama ini, saudara? Persepuluhan, benar. Persepuluhan, sepersepuluh. Kalau saya bilang perpuluhan, maknanya apa? Berpuluh-puluh. Benar nggak? Ini bukan sesuatu yang major sih, ini bukan sesuatu yang terlalu terlalu besar gitu. Nggak apa-apa. Ini kadang kita latah aja, saudara. Udah, apalagi gini, udah bayar perpuluhan belum? Hah? Bayar. Yang ada kita kembalikan. Orang itu bukan milik kita. Kalau bayar kan artinya apa? Itu punya kita nih, gue kasih gitu kan. Tapi kalau mengembalikan adalah itu bagiannya Tuhan, itu punya Tuhan gitu kan. Berapa persen kewajibannya? 1/10. Ya, bukan berpuluh-puluh. Dari 1/10 itu Tuhan lihat, saudara. Tuhan ajar hati kita. Satu. Yang kedua, ini sebenarnya buku 1. Bicara tentang persepuluhan. Di mana persepuluhan itu doktrin yang sering kita dengar adalah di mana kamu makan bakso ya di warung mana kamu bayar di situ, makannya di sini masa bayar di warung sebelah. Sorry ya, saya akan koreksi di sini saudara. Alkitab mengajarkan kepada kita persepuluhan itu punya siapa sih? Punya Tuhan. Hak-haknya Tuhan. Betul nggak? Lantas bagaimana kita mengembalikan persepuluhan itu? Nanya sama yang punya dong. Siapa yang punya? Tuhan. Ya, saya nggak baca satu-satu ayatnya, saudara, karena itu di buku 1 nanti Anda baca di sana. Ada 5 daerah atau wilayah yang bisa kita kembalikan. Bagiannya Tuhan. Dikatakan di situ apa? Orang-orang janda. Kemudian anak yatim piatu. Ya, kemudian siapa lagi? Orang asing. Terus siapa? Orang Lewi. Orang Lewi bicara tentang hamba Tuhan. Yang terakhir, yang kelima adalah apa? Perbendaharaan Tuhan. Perbendaharaan Tuhan itu bisa mana? Di gereja, ministry, manapun juga. Kelima-limanya. Jadi nih ya, kalau Anda punya nih, mau mengembalikan, Tuhan bawa dalam doa. Tuhan, ini bagianmu. Kemana aku harus salurkan? Nah, semestinya begitu. Karena apa saudara? Kalau kita berjalan dengan doktrin yang ada apa? Gereja besar pasti persembahannya besar. Kasihan gereja kecil di pelosok yang jemaatnya nggak basah,
jemaatnya sedikit. Dapat duit dari mana? Karena ketika kita mau mengembalikan itu dari Tuhan, saudara, mengembalikan itu buat Tuhan, kita kembalikan kepada otoritasnya sama Tuhan sendiri, Tuhan atau Roh Kudus, itu yang akan membuat keseimbangan. Kalau berlebih, ya udah, cukuplah kamu segitu, saya akan kasih ke sana. Oh, pelayanan saya butuh. Oh, pelayanan di daerah, di terpencil sana butuh ternyata. Oke, salah satu hambanya disuruh untuk memberi yang di sana. Dan bukan hanya itu aja, bahkan orang asing. Orang asing itu siapa sih? Yang Bapak Ibu Saudara nggak kenal sekalipun. Tapi Tuhan gerakan. Berikan bagianku buat orang ini. Loh, Tuhan, dia layak. Ini kan persepuluhan Tuhan. Alkitab berkata apa? Orang asing. Dapatnya dari mana? Dorongan di sini. Tapi memang iya, bedakan. Mana itu suara dari kita, maunya kita, atau memang itu dari Tuhan. Gitu loh, saudara. Anggap ya. Jadi bahan persembahan, bahan persepuluhan ini bisa Bapak Ibu Saudara pakai untuk mendengar suara Tuhan. Belajar, praktek. Malah itu dianjurkan. Ya. Itu yang saya juga pribadi sampai detik ini hidup. Jadi kalau ada, kumpulin dulu, mulai doakan. Ya. Apakah semuanya, ataukah beberapa, dan satu ditampung dulu segala macam. Itu haknya Tuhan. Itu haknya dia. Bukan atas dasar gini, aduh sayang banget ya semuanya kalau dikasih. Enggak gitu juga. Ya kalau memang Tuhan dorong ya udah semuanya, semua. Kalau cukup sekian, ya sekian. Yang satu tunggu Tuhan mau arahnya kemana. Kira-kira kayak gitu. Boleh saya potong dikit, Pak? Boleh, Bu. Oh, jadi persepuluhan itu Ya. tidak Nggak apa-apa, Bu. tidak harus selalu di tempat kita ibadah. Jadi untuk orang Lewi, untuk hamba Tuhan, untuk orang miskin boleh ya, Pak? Bukan saya yang bilang, Bu, Alkitab. Oh. Oke, ya, saya kasih tunjuk nih. Biar kita sama-sama tahu bahwa itu bukan doktrin kita, itu bukan kata ya, kadang suka kata galau, saya. Pak, karena gini, gereja besar kan udah kayak Pak Agus sampaikan tadi, gereja besar udah cukup. Tetapi aku melihat orang itu, ya ampun, hamba Tuhan, kok kasihan amat kayak gitu, Pak. Itu suka kepikiran ini. Oh, aku baru dong hari ini nih. Saya pikir harus di gereja terus kayak gitu. Oh, boleh dong nggak gitu ya? Bahkan saya kasih contoh satu loh. Ada loh gereja yang udah betul-betul netral. Ya, dan pasti Bapak Ibu Saudara nggak asing lah namanya, Pak Eras. Beliau bilang, mengenai persepuluhan nggak harus di gereja ini. Benar nggak? Bahkan nggak usah terbatas 1/10. Bagus sebetulnya, saya setuju. Karena memang 1/10 itu minimum loh. Karena kalau semuanya itu milik Tuhan, ya terserah Tuhan dong. Betul nggak? Oke, sebentar ya. Ini saya akan liatin. Ini di buku 1, Bu Eva. Duh, kemana tadi ya? Sebentar. Oke, saya akan share screen. Oke, terlihat ya Bapak Ibu Saudara? Awal mula persepuluhan itu dari mana sih? Abram kasih ke Melkisedek. Ya. Terus saya nggak percaya, bayarlah persepuluhan milik Tuhan. Nah ini, siapa yang berhak menerima persepuluhan? Dalam kitab Malaki dikatakan bahwa persepuluhan harus dibawa ke rumah Tuhan agar ada persediaan makanan di rumahnya. Betul. Untuk siapa persediaan makanan itu? Tentu bukan untuk rumah Tuhan itu, tetapi untuk para imam yang melayani di rumah Tuhan itu. Sekarang masa perjanjian baru ini, siapakah yang menjadi imam-imam yang berhak menerima persepuluhan itu?
Sejak seorang dilahirkan baru, ia adalah imam-imam yang berkerajaan. Ya, ini ayatnya. Nih, tadi yang saya bilang, Bu. 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 14, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada apa? Keseimbangan. Ya. Kemudian, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada apa? Keseimbangan. Kalau kita hargai Tuhan, kita kembalikan itu kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menyeimbangkan. Makanya nggak akan jomplang. Yang melimpah-limpah, gereja yang gede banget, sampai tumpah-tumpah. Ya, betul ada diakonia. Sekali lagi, saya nggak ngajarin untuk melawan arus yang gereja ajarkan. Enggak, Bapak Ibu, enggak, sama sekali enggak. Tapi kita semua mau kembali ke Alkitab gitu loh. Ya, memang nggak semua, tapi ada beberapa yang akhirnya apa? Politik. Jadi, memberikan pengaruh kepada jemaatnya, nakut-nakuti seperti itu tadi. Masa Bu Eva makan bakso di warung saya, ngasihnya di warungnya Semi, misalkan gitu. Nakut-nakutin jemaat dengan gitu, gitu loh. Itu nggak alkitabiah, saudara. Saya bilang nggak alkitabiah. Kemudian dikatakan di sini, nah ini loh. Pada umumnya, para gembala sebuah gereja akan menekankan dengan sangat bahwa persembahan persepuluhan itu harus diberikan kepada gereja di mana jemaat itu berjemaat. Dengan menekankan kalimat satu ayat ini tok. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku dan seterusnya. Padahal firman lain mengatakan, saudara. Nih, Ulangan pasal 26 ayat 12 dikatakan apa? Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada apa? Nih yang tadi saya bilang, orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Jadi, saya mau garis bawahi sekali lagi bahwa sebetulnya tentang persembahan persepuluhan ini, saudara, ini bisa menjadi alat untuk Anda belajar dengar-dengaran dengan Tuhan. Karena dia yang akan menyeimbangkan. Ya, coba gini. Kalau nih ya, kita semua dari 34 orang di sini. 34 orangnya masing-masing punya gereja masing-masing nih ceritanya. Oke. Dan ada satu pelayanan di sini. Yang tidak masuk gereja misalkan. Ini untuk logika Bapak Ibu Saudara yang memahami ya. Kalau ada 35, 34 ini semua bergereja, yang satu enggak. Nah kita semua balikin itu ke gereja nih. Ya kan? Kira-kira yang satu orang dapatnya dari mana? Ya dari Tuhan Pak. Nah, betul dari Tuhan gitu. Tapi kalau nggak ada hamba tuh, nggak ada orang yang dipakai buat Tuhan untuk memberikan. Dari mana? Gitu loh. Pak nanti kan bisa dari 34 itu disalurkan. Ya bisa teorinya. Kalau benar-benar gereja itu benar-benar mengangkat ya, maksudnya bukan untuk menghidupi hanya jemaat gerejanya tok. Ya. Tapi untuk pelayanan umum segala macam. Jadi maaf ya, kalau Bapak Ibu Saudara saya bilang ini nggak semua, saya disclaimer ya, ini nggak semuanya. Tapi ada fenomena di mana ya udah persembahan yang dari jemaatnya dipakai untuk apa? Untuk program-program gerejanya, untuk sewa gedung, beli bangunan, memperluas lahan parkir. Hanya terbatas untuk area gerejanya tok. Dan untuk yang lain segala macam belum tentu. Gitu. Ya, makanya bukan kata saya, bukan pengajaran RTM, tapi Alkitab yang ngomong. Ya. Oke, kira-kira gitu, Beva. Kejawab? Oke, masih pertanyaan yang sama sebelum kita praktek. Saya masih buka. Kalau bisa kita beda topik di sini, karena tadi baru awal-awal saya singgung gini Bapak Ibu sekalian bahwa
Kelas hari ini adalah kelas diskusi di mana apa yang Bapak Ibu sudah pelajari ya tentang mendengar suara Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Ada yang mengalami kendala, masalah entah dalam mendengar, membedakan atau bahkan Anda melihat sesuatu, vision segala macam ya, boleh ditanyakan di sini. Yuk, ada nggak? Pak Agus, ini saya mau nanya ya, saya pernah Ya. dengar dari hamba Tuhan begini. Dia bilang memang banyak anak-anak Tuhan, anak-anak Allah ini, orang tuh perpuluhan ke gereja, ke sana, ke sini, tapi orang tuanya dia nggak pelihara, nggak ada memberi kepada orang tua. Terus hamba Tuhan ini mengatakan lebih bagus kamu perpuluhan kamu daripada kalau kamu mau ini untuk orang tua kamu. Jangan kamu yang kasih ke sana ke sini karena doktrin yang kayak gitu, tapi orang tua kamu nggak di ini. Memang saya pernah melihat beberapa itu ya kejadian terhadap orang-orang yang melayani yang sudah sukses, sudah apa. Memang mereka tuh kalau memberi perpuluhan itu ke gereja, ke mana itu wah besar sekali. Tapi kepada orang tuanya enggak. Nah, sedangkan orang tuanya dia pergi kemana-mana ada mobil untuk gereja mau apa dia sediain mobil. Orang tuanya mau kemana-mana naik angkot. Nah, itu gimana menurut Pak Agus? Oke. Jadi menurut Alkitab ya, menurut firman Tuhan, ini Bapak Bu Evi ya, buat kita semuanya. Kembali lagi sebenarnya jawabannya mirip sama yang tadi saya jelaskan buat Ibu Eva. Kalau nih kita benar-benar dalam mengembalikan, saya nggak akan pakai istilah membayar lah, karena membayar itu sekali lagi bukan bagian kita kok yang ngasih Tuhan, tapi kita kembalikan itu punya Tuhan gitu loh. Selama kita masih berpandang atau memikirkan atau berpendapat bahwa itu punya kita bayarkan ke Tuhan, itu pasti akan merasa berat. Betul nggak? Jujur. Kalau misal nih ya, Anda hari ini dapat 100.000, dipotong 10.000, berasa nggak? Gampang. Kalau 10.000 aja gampang. Kalau 1 Iya. miliar. Nah, bener nggak? Ini betul kalau 1 M. 10%-nya berapa? 100 juta. Ya, kalau nih ya kita nggak setia dalam perkara yang kecil, nggak pernah Kecil. mengembalikan yang kecil-kecil, tiba-tiba dikasih berkat gajah, berkat besar maksud saya gitu ya. 100 juta dikasih pelayanan, sayang juga. Akhirnya apa? Nggak punya hati untuk rela. Karena nggak pernah belajar dari hal yang kecil, gitu loh. Betul nggak? Siapa yang pernah merasa begitu selain saya? Saya pernah merasa dapat Saya pernah berkat. Pak, tapi itu dulu Pak. Sekarang nggak lagi Ya, Pak. betul. Kita semua pernah ngalamin gitu, bukan? Ya. Jadi saya Sekarang juga saya nggak pernah, lagi. saudara. Di mana ketika mendapat berkat dipotong 10 itu berasa. Akhirnya Tuhan ajarin supaya apa? Mulai perkara kecil. Dapatnya seberapa? Langsung potong. Dapatnya berapa? Langsung potong. Pak, boleh nggak sih kalau dipotong di akhir? Boleh. Tapi godanya gede banget. Segede apa? Saya tuh pernah gini, ditegur sama Tuhan karena model saya begitu. Dan nih, saya hitung aja pokoknya. Oh, minggu ini dapat sekian. Minggu kedua dapat sekian. Sampai minggu 4 dapat sekian. In total masuknya sekian. Misalkan let's say 100 gitu ya. Oke, berarti saya mau mengembalikan 10. Tapi duitnya nggak ada. Karena apa? Saya hitung toh. Giliran mau mengembalikan nggak bisa. Akhirnya mimpinya itu aneh. Anehnya gini. Saya beli pulsa, ngutang. Terus kejar-kejar sama tokonya. Semimpi, kok mimpinya aneh banget sih gini. Saya tiba-tiba ingat, iya saya berutang sama Tuhan ini. Nah semenjak saat itu, hari-hari ini saya sampai masih diingetin sama istri saya selalu, kalau begitu dapat dipercaya berkat gitu, langsung diingetin sama istri saya. Sayang potong. Oke, balikin, simpan dulu. Kalau kamu belum dapat, taruh dulu.
tampung dulu. Begitu. Sehingga gini saudara, ketika kita belajar dari yang kecil, ketika Tuhan percayakan yang besar, kita enak aja, kita bisa los aja kasih. Tapi kalau nggak pernah yang kecil, udah percaya deh. Daging kita pasti nggak akan rela masih segede itu. Nah, saya balik ke pertanyaannya Ibu Evi. Kalau kayak gitu gimana? Kembali lagi, kalau kita betul-betul menghargai Tuhan, kita dengar-dengar nih Bu Evi ya. Mungkin nggak kalau Tuhan bilang, kasih ke orang tuamu dulu deh. Why not? Karena itu haknya Tuhan kok. Karena kita selama ini kena doktrin, saudara, bahwa yang namanya persepuluhan itu harus gereja, harus gereja. Akhirnya mendatangkan masalah di sana sini gitu loh. Itu saja Bu Evi jawaban saya. Jadi makanya balik denger-dengeran. Kalau Tuhan kita utamakan, dia yang akan membuat keseimbangan. Bu Evi, percaya. Entahkah itu bagian dari persepuluhan itu atau entahkah itu di luar dari persepuluhan itu. Ya. Saya mengenal banyak orang-orang sekeliling saya. Dia punya hati yang udah dewasa. Dewasanya gimana? Dia bisa ngatur. Dari misalkan dia gaji 10. Dipotong nih 10%-nya. Dia kasih 20 atau 30. Gaji 100 ya misalnya. Dari gaji 100. Dipotong 10%-nya. Masih 90. Oke? Dari 90, 30-nya kasih ke orang tuanya. 60-nya buat sehari-hari segala macam. Nggak dihabisin semua. Masuk ke lumbung. Pernah di kelas ini saya sampaikan bahwa milihkan 3 prinsip. Apa itu? Benih, roti, lumbung. Roti bicara apa yang bisa kita makan. Benih bicara apa? Ketersediaan. Kalau petani dalam memanen padinya semua dihabisin, ya dia nggak punya kelanjutan untuk memanen musim berikutnya karena apa? Habis semua dimakan. Nah ini yang hari-hari ini orang yang konsumtif. Asal ada duit ya udah gampang deh. Saya dulu juga begitu. Nanti juga berkat Tuhan ada lagi. Nanti juga akhirnya bang gampangin saudara, nggak bijak, nggak wise. Ya. Nah Tuhan tata di situ saudara. Yang ketiga adalah lumbung. Lumbung apa? Bicara tentang ketersediaan di masa-masa yang sulit. Kalau memang dana itu nggak kepake, boleh taruh di lumbung. Tapi prinsip ini juga harus dikasih tahu Bapak Ibu bahwa apa? Karena ada orang-orang yang punya prinsipnya kelihatannya baik, ya yaitu gini. Udah kalau kamu nabung, anggap aja itu udah hilang, udah nggak ada. Satu memang membantu sih, Anda bisa nabung. Yang kedua, ini yang menjadi masalah buat Tuhan, yaitu apa? Datang sama Tuhan, dibilang nggak punya duit. Padahal kita punya di lumbung. Coba. Daging kita itu memang dasar manipulatif, saudara, saya mau bilang. Kita sering ngeluh sama Tuhan bahwa Tuhan, kok dagangan sepi ya Tuhan, kok nggak ada penghasilan. Padahal di lumbungnya ada. Tapi protes sama Tuhan, karena apa? Mohon maaf nih, saya ceritanya dari diri saya, saudara. Jadi bisa ngomong dengan gampang begini. Sering, dulu saya juga merasakan hal itu. Tuhan butuh, Tuhan lagi butuh, Tuhan berkati aku. Padahal punya lumbung ada gitu loh, persediaannya ada. Tapi protes sama Tuhan karena butuh. Kan itu buat nanti Tuhan, kan itu buat nanti. Saudara, saya sama istri itu diajar di situ. Tadinya prinsipnya gitu, ya. Ada lebih ya udah sisihkan, ada lebih disisihkan. Tapi akhirnya apa? Tuhan ajarin, yang disisihin harus dikeluarin, saudara. Tuhan udah bulan ini habis. Terus apa yang terjadi, saudara? Ada aja yang harus ditabur, ada aja yang harus dibayar segala macam. Sampai akhirnya yang kita simpen itu kita keluarin. Dan itu berulang beberapa kali. Nah disitulah kita baru ngerti, iya ya, kadang kita tuh licik loh. Bukan kadang-kadang, sering kita tuh licik. Kita sebetulnya masih punya tapi bilang nggak punya. Ya nggak? Karena mamon itu sebenarnya untuk mendidik hati kita, saudara. Ya. Jadi itu Bu Evi yang saya bisa jelaskan. Makanya kalau hati kita tertuju kepada Tuhan, satu, Tuhan akan membuat keseimbangan.
Ya, kalau kita melakukan kebenaran firman yang A, pasti kebenaran firman yang B. Kita nggak abaikan juga. Betul nggak? Tuhan pasti akan membuat keseimbangan. Kalau kita rajin, taat, mengembalikan persepuluhan, pasti hati kita juga rela mau memberi kepada siapa? Orang tua kita. Ya, seperti itu. Oke? Gini Pak Agus, karena ada seorang anak gitu kan, dia waktu itu dia sharing-sharing cerita gini, dia bilang kan memang kan gereja kan disuruh perpuluhan ke gereja, terus dia kan mau kasih anak sekolah, terus ada ini biaya-biaya ini. Jadi dia kalau ini kan maksudnya orang tuanya sedang butuh gitu kan, terus gimana dia sampai berdoa-doa terus akhirnya dia tanya gitu. Jadi kita dibilangin gini, kamu kalau udah tanya Tuhan, kalau memang perpuluhan kamu itu kasih ke orang tua lu aja, soalnya orang tuanya sedang butuh, sedang ini, ke nggak usah ke gereja dulu, ini kali lu ke orang tua gitu. Karena dia kan yang lain-lainnya dia kan udah dihitung-hitung untuk anak sekolah, untuk bayar ini, bayar itu udah habis gitu kan. Jadi, rasa dia gimana kalau nggak ke gereja rasanya bersalah gini, tapi makanya kan dibilangnya lebih baik kamu ya kalau kamu orang terdekat aja kamu nggak iniin, gimana kamu ke Tuhan gitu. Jadi makanya tuh banyak yang kejadian gitu. Saya kan taunya kan sedangkan kadang-kadang kalau saya kadang-kadang ada mengalami juga orang-orang yang cerita gitu kan. Dia itu kalau ke gereja, ke mana, wah habis-habisan. Tapi kalau ke orang tua gimana gitu. Nah, jadi ya sebenarnya ya itulah kalau mereka itu udah lebih rohani, lebih apa, itu lebih tapi keluarga dia tinggalkan gitu. Banyak kejadian. Ya. Makanya ya kadang-kadang dikasih jelasin, mereka itu nggak terima gitu. Oke, baik. Terima kasih, Bu Evi. Jadi memang sekali lagi ya bahwa pengenalan akan kebenaran itu harus dimaknai dengan utuh. Ya, kita harus bisa lihat dengan cara 36 derajat. 360 derajat maksud saya. Artinya apa? Balik Keliling. lagi. Iya, enggak, maksud saya gini, Bu. Kita harus ngelihat nih, misalkan satu benda, kita harus lihat secara 360 Secara derajat. Utuh, lengkap. Kadang nih kita tahu kebenaran firman cuma satu sisi. Sisi belakangnya nggak pernah tahu, samping kanannya nggak pernah tahu, atas bawah nggak pernah tahu. Sehingga apa? Banyak pembenaran-pembenaran atau excuse yang kita lakukan sebetulnya. Makanya balik lagi, ketika kita belajar hidup dipimpin oleh Roh Roh Kudus akan memberikan kebenaran-kebenaran yang memerdekakan. Sehingga apa? Kita bisa melihat ini dengan utuh. Mau diputer-puter, oh iya ini begini, maksudnya begini. Gitu. Makanya apa yang Iya. mungkin fenomena yang dilihat oleh Bu Evi ini bisa dilihat dari dua sisi yang bisa salah, bisa benar. Gitu loh. Benar nggak? Kembali lagi tergantung dari apa? Kedewasaannya seseorang itu. Gitu sih. Ya, buat saya bisa melihat itu bukan sesuatu yang salah, bisa juga. Karena apa? Tuhan akan memberikan keseimbangan. Tapi bisa dilihat dari sisi salah nggak? Bisa. Kenapa? Nanti kamu pembenaran. Ya, padahal Tuhan bisa tanda petik ditantang gitu loh. Kalau kamu mengembalikan apa yang menjadi bagianmu, urusan nanti orang tuamu aku yang tanggung. Bisa nggak? Bisa. Gitu loh. Ya, maka kitanya yang kadang-kadang suka apa? Melogikakan, cocokologi, dicocok-cocok. Nah ini kamu harus begini, harus begitu. Maka ketika kita belajar tentang kebenaran firman harus utuh. Ya, itu aja Bu Evi. Oke, next. Terakhir sebelum kita masuk praktek. Saya mau tanya Pak. Oke, silakan Bu Mega. Ini perpuluhan, wah luar biasa. Masih ngebahas persepuluhan. Oke. Kita sepakat ya. Kita mulai latih lidah kita ya Bapak Ibu ya. Persepuluhan. Persepuluhan ya. Perpuluhan itu berpuluh-puluh gitu. Persepuluh aja udah ngap-ngapan gitu ya. Nanti setelah Oma Mega saya juga mau tanya ya Pak. Boleh. Oke, yuk. Soalnya gini, ini kan soal ini suka ditanyakan juga ya kan. Kalau orang habis konseling gitu, kayak pas kapan orang habis konseling Bu Mega, terus aku mau ngasih per bulan kemana nih?
tanya Roh Kudus ya gitu ya kan. Malah ada sampai yang perpuluhan itu, maaf kata, dia ikut RTM. Dia cuma bilang, aduh Bu Mega, aku 3 bulan belum ngasih per bulan. Kenapa? Aku lebih bingung mau dikasih mana. Lah gimana gitu ya. Jadi dia itu bingung gitu. Nah kamu ngasih per bulan kenapa bingung kayak gitu. Ya kan katanya deket sama Tuhan. Katanya dengar suara Tuhan seperti itu. Nah, contohnya itu. Tapi tapi ya puji Tuhan ini saya juga belajar dari teman saya. Teman saya itu lebih tua dari saya. Itu dia punya anak 4. Itu perpuluhan anaknya itu mesti dia kumpulin, Pak. Kumpulin perpuluhannya, terus tiap bulan dia itu manggil hamba-hamba Tuhan yang dari pelosok, dari desa, setiap bulan dikumpulin. Nanti dibagi-bagi itu perpuluhannya, itu salah satu contoh. Nah, terus saya mau nanyanya gini, saya kan perpuluhan ya, perpuluhan. Cuma saya mau tanya, saya jujur, saya setiap bulan juga sama anak-anak dikasih. Ya, saya setiap bulan itu dikasih. Saya juga tidak minta, tidak tidak mengharap, tapi puji Tuhan anak-anak saya mempunyai hati Bapak. Jadi setiap bulan saya dikasih seperti itu tiap bulan. Mami buat jajan gitu loh. Tapi hati saya ini kan uang Tuhan gitu loh, Pak. Ini biar bagaimana itu uang yang dikasih sama anak itu saya ambil kayak gitu loh, Pak. Nah, ini cuma saya ambil selama ini kan buat yaitu persepuluhan gitu loh, Pak. Tapi di sini terus saya belajarnya gini, apa ini saya kan cuma dikasih gitu ya kan, apa ini dibuat ucapan syukur kayak gitu loh Pak. Saya mau tanyanya seperti itu Pak. Jadi saya memberi persepuluhan, tapi saya itu sama anak kan dikasih tuh tiap bulan gitu loh Pak. Ada juga ponakan ngasih kayak gitu ya kan. Itu tapi saya kumpulkan kayak gitu loh. Terus nanti 1/10-nya mesti saya ambil gitu loh Pak. Nah ini buat ucapan syukur, kalau ucapan syukur memang saya bagi kayak gitu loh, buat apa-apa. Tapi kalau persepuluhan selama ini memang saya kasih ke gereja seperti itu Pak. Oke. Balik lagi ya Ibu Mega bahwa Alkitab tadi yang menjelaskan semuanya kepada kita. Karena again gini, kita sudah terlalu banyak dengan doktrin. Betul nggak? Bahkan ada yang sampai ya merasa bersalah kalau nggak bisa mengembalikan, bahasanya nggak membayar. Apa? Doktrin. Kalau nggak membayar atau tidak mengembalikan, rasanya berdosa banget. Apakah itu sesuatu yang salah? Iya, itu salah sih gitu loh. Karena apa? Itu bagian Tuhan. Istilahnya kita ngemplang, tahu ngemplang ya? Kita ngutang sama Tuhan, kata Alkitab di Maliaki dikatakan di situ. Karena kalau ketidakmengertian, it's okay. Tapi kalau udah ngerti, nah itu. Boro-boro Gus. Orang per bulan aja kalau dirinci ini udah habis nggak cukup. Itu masalah klasik. Bener apa bener? Iya. Kalau kita bilang nggak akan cukup. Tapi justru disitulah Tuhan itu mau buktikan bahwa ini loh, kalau kamu mengutamakan aku menghidupi kamu. Pak, enak kalau yang full timer, kalau buat saya yang karyawan gini, bisa. Saya tuh bisa ngeliat sama teman-teman yang kerja, bahkan istri saya bisa ngeliat loh. Walaupun dia dapat gaji, walaupun dia dapat salary, Tuhan mudahkan, ada aja gitu loh. Karena apa? Kita mengutamakan Tuhan. Nah, lagi-lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, kita terlalu lama bergerak di bidang apa? Autopilot. Apa yang doktrin ajarkan ya kita lakukan, pokoknya begitu, menurut saya begitu, menurut saya begini, menurut saya. Ini yang tadi saya sampaikan ayatnya, kisahnya Saul. Menurut saya itu perbuatan baik. Mengumpulkan domba-domba yang gemuk-gemuk untuk apa? Saya persembahkan kepada Tuhan. Baik nggak? Baik. Tapi kata Tuhan apa saudara? Bukan soal masalah persembahan. Tapi kamu dengar nggak? Tuhan ngomong. Jadi Bapak Ibu Saudara, latih dengar. Ya. Saya sama istri dulu memang beda pandangannya soal masalah persepuluhan ini juga. Tapi lambat laun Tuhan satukan. Mulai untuk apa? Ya udah, kalau memang belum dapat dorongan, kumpulin dulu. Tapi ngumpulin ini juga jangan jadi
kebiasaan tipe yang penting kumpulin. Kalau memang langsung spontan ya, untuk langsung disalurkan, ya salurkan. Hmm. Jadi sampai detik ini kalau boleh saya berbagi buat Bapak Ibu Saudara, itu yang saya hidupi. Kalau memang belum dapat, ya udah tampung. Kalau memang udah langsung suruh disalurkan, dikembalikan, ya udah dikembalikan. Karena saya sadar bahwa daging saya itu lemah. Daging manusia itu lemah. Kalau ditunda-tunda bisa diambil lagi. Apakah saya pernah begitu? Pernah. Saya padahal udah posin. Ini buat 1/10-nya, ini buat pelayanan. Ini zaman waktu itu punya utang. Terus ini buat bayar utang. Duit nggak ada, diambilin semua. Gitu ya. Jadi jangan bergerak dengan otomatis, jangan bergerak dengan apa yang menurut kita baik. Jadi apa yang ditanyakan Bu Mega, apapun itu yang kita dapat, entahkah itu pemberian dari anak, suami, istri, atau siapapun, orang tua, anggap itu tetap berkat Tuhan, datangnya dari Tuhan. So, boleh potong, Iya, boleh belajar, iya. ya. Mau kemana? Belajar, doakan, gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab, Bu Mega. Iya. Soalnya gini Pak, setelah saya tahu kebenaran ya, apalagi di RTM gitu kan, terus saya kan apalagi saya pernah ngikutin Pak Eras ya kan, jadinya sebetulnya 10% itu aja, aduh belum apa-apanya karena semua milik Tuhan, ya kan, Iya, bener. semua kan milik Tuhan, jadi kita Bener. tuh nggak punya apa-apa seperti itu. Jadi kalau memang Tuhan gerakin gitu untuk memberi, ya gerakin, dan itu sudah saya alami buat kesaksian pada saat saya itu dalam satu komunitas butuh uang, saya ambil di dompet nggak tahu itu uang berapa, terus saya kasih, saya nggak hitung, setelah naik mobil uangku habis seperti itu ya kan, puji Tuhan. Malamnya itu ada yang telepon gitu loh, terus saya dapat untung 3 kali lipat, bayangin, belum 24 jam. Iya, Seperti itu. Jadi saya tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah iya. berhutang dengan kita. Betul. Makanya kan saya itu cuma di sini itu cuma maksudnya ini nih termasuk kalau yang dari anak ini perpul atau ucapan Oh, syukur kayak gitu loh. itu bisa, dua-duanya bisa aja, Bu. Makanya balik lagi ke hatinya Bu Mega. Oh iya, Dengerin aja, iya. dengerin aja. Kalau buat saya pribadi gini, lagi gini, 1/10 itu minim, Iya. paling kecil. Nanti kalau Bapak Ibu sudah berjalan terus sama Tuhan, Tuhan buktikan pundi-pundi Anda, iya ya, ternyata kita nggak takut berkekurangan, Anda pasti akan lebih, percaya deh, percaya. Amin. Udah nggak hitung-hitungan lagi, 10 udah minim, kita udah sisihkan. Tapi ada pos-pos lain yang harus kalau kita keluarin, ya udah keluarin gitu. Ya, jadi saat kita memberi itu bukan karena kita itu punya berlebih-lebih, orang kaya segala macam. Ya, di mata Tuhan kita kaya raya, men. Anak Allah gitu, Saudara. Tapi jangan dilihat bahwa ketika kita bisa memberi itu kita udah punya banyak, Saudara. Enggak. Tapi ada nggak hati memberinya? Itu loh, Saudara. Ya. Mungkin di sini ya buat hamba-hamba Tuhan relate sama omongan saya. Ya, kadang kita itu ditantang untuk ya kita hidupnya karena kasih karunia Tuhan. Gak jarang juga Bapak Ibu Saudara. Justru pelayanan yang kita jalankan itu harus kita topang juga loh. Oh dipikir lah, udah full timer, udah hidupnya dari situ, dikembalikan lagi segala macam. Tapi nyatanya Tuhan hidupi nggak? Hidupi. Karena hal kekhawatiran, hal ketakutannya itu yang mau didil sama Tuhan. Gitu. Siapa Tuhanmu dalam hatimu? Apakah Tuhan? Apakah Mamon? Tuhan, Pak. Yakin. Ya, gitu Bu Mega. Oke, Bu Friska. Terima kasih Pak Agus ya. Tuhan Sama-sama. berkati. Ya Pak Agus, terima kasih. Saya juga ingin tanya tentang 1/10 ya Pak Agus. Di mana dalam 2 tahun ini saya memang tidak ada penghasilan tetap selama suami saya sakit. Sepengetahuan saya, kalau perpuluhan itu kan kita ada penghasilan tetap ya Pak Agus. Dan saya pun taat memberi 1/10 di gereja kami. Setelah 2 tahun ini, apakah
tidak ada penghasilan tetap, tapi Tuhan pelihara hidup kami lewat cara Tuhan. Hidup kami saat ini karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Yang saya pertanyakan, kalau saya dapat berkat dari orang lain, apakah itu wajib untuk perpuluhan? Seperti itu, Pak Agus. Oke. Karena selama ini saya kalau dapat berkat dari mungkin transfer dari orang, saya itu hanya berdoa sama Roh Kudus, Tuhan, saya hari ini saya dapat berkat. Siapa yang Tuhan gerakkan saya untuk memberkati. Tapi Tuhan gerakkan, memang betul Pak Agus. Tiba-tiba saya teringat ini, terus saya taat. Itu kalau perpuluhan maksudnya kan sekian ya mau dikembali. Tapi kalau dari kami Tuhan yang gerakkan, berarti kan nggak ada nominal seperti itu kan Pak Agus. Dan saya juga mengajarin anak saya juga ajarin untuk perpuluhan, tanda ketaatan itu lewat uang saku dia. Uang saku dia 200 satu bulan 200.000, dia potong 20.000. Tapi seperti Oma Mega tadi, bagaimana Tuhan melipat gandakan, Tuhan tidak pernah berhutang. Bahkan tiba-tiba saya dapat transfer, ini buat Noni uang sakunya. Oh haleluya, puji Tuhan. Disitulah saya mendidik anak saya untuk selalu taat, belajar tentang perpuluhan. Yang saya tanyakan seperti itu Pak Agus, apakah saya kalau dapat berkat dari Tuhan lewat Tuhan yang gerakkan itu apakah wajib untuk sepersepuluhan atau tidak? Oke. Makasih. Jawaban saya singkat aja Bu Priska. Nasibnya Bu Priska tuh kayak kita hamba Tuhan yang full timer, Bu. Dan kita juga akhirnya memandang bahwa itu berkat Tuhan, tetap. Tetap ya, Ya, wajib. ya. Wajib ya Pak Agus ya. Iya, itu pemberian Tuhan, itu berkat Berarti Tuhan. kalau wajib nominal, ada nominalnya kan Pak Agus ya. Ya. Makanya seperti itu Bu, rumusnya ya. Ini buat kalau misalkan contoh ya, ini contoh saja. Buat kita bagi pelayan Tuhan gitu, kan juga sama toh. Apakah ada ketetapan gitu setiap tanggal sekian dapat? Enggak, tetap juga. Tapi yang Tuhan ajarkan buat kita para imam, para pelayan-pelayan ini adalah itu tadi. Begitu dapat, ya 10-nya kita sisihin. Gitu. Ya karena Kita memang sisihin. selama ini saya kan taunya penghasilan tetap persepuluhan seperti itu. Ya. Apapun itu datangnya sumbernya dari mana, Tuhan, itu berkat tetap Tuhan. gitu ya. Iya. Iya, Bahkan Pak. kami sampai titik gini loh, terima barang pun kita hargai. Nah itu pemberian itu berkat, iya loh. Buat saya ya, buat saya. Tapi kalau memang belum sampai ke sana ya jangan dipaksakan. Tapi saya percaya ya kalau Bapak Ibu dibawa kedewasaan, dihitung. Iya, dapat handphone baru nih. Seharga berapa ya? Misalkan let's say 3,5 juta. Ya udah, itu kan pemberian dalam bentuk apa? Barang. Masa dipotek layarnya dia kasih? Ya nggak gitu. Dihargai berapa? Ya udah dibalikin. Gitu. Iya. Ya, sesederhana itu. Iya Pak Agus. Ya makasih Pak Agus. Sama-sama Bu. Oke. Ya. Pak, saya jujur sebentar Pak. Saya nggak pernah persepuluhan ke gereja GKI. Saya jemaat GKI. Saya suka dengan khotbahnya Pak Erastus karena saya terpesona dengan karakternya. Saya juga nggak pernah persepuluhan di sana. Tapi saya persepuluhan kelima tadi itu. Karena saya udah diajarin di pemerintahan B1 sama Pak Agus, Pak Dimas, sama Pak Anton. Gitu aja Pak. Oke Bu. Saya nggak pernah. Tapi saya nggak ngajarin ya Bapak Ibu ya. Bukan tahu. Nggak ngajarin melarang untuk dikembali ke gereja. Jangan salah paham, jangan sensi, kita orangnya terbuka. Bagi saya terbuka, kesederhanaan dalam melayani Tuhan. Kesederhanaan adalah mahkota bentuk. Jadi saya tahu saya mau kasihnya ya seperti yang 5 diajarin. Bukan karena Pak Agus ajarin, enggak. Okay. Maksud saya mau jujur, saya nggak pernah ke gereja. Gitu aja. Kan kejujuran saya ngomong. Ya oke. Ya. Makasih, Terima kasih Pak Agus. Bu Kona. Ya, tapi saya mau garis bawahi sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara supaya pemahaman kita itu utuh lengkap seperti tadi saya ngasih contoh tisu ini. Kita harus pandang ini sebagai 360. 360 derajat. Artinya apa? Pandang secara utuh. Bukan kita ngelarang untuk memberikan itu kepada gereja. Enggak sama sekali. Tapi kalau kita mau denger-dengeran sama Tuhan, kalau emang kebetulan bulan itu disuruh ke gereja, ya sok. Itu haknya Tuhan. Tangkap ya Bapak Ibu. Supaya apa? Saya tahu, saya sadar bahwa ini bisa menjadi satu perbedaan gitu ya bagi orang-orang yang memang berkecimpung di gereja. Ya, sekali lagi ini bukan permusuhan, sama sekali tidak. Tetapi bagaimana mengutamakan Tuhan. Gitu. Oke?
Eh, nah, waktu yang akhir ini, Bapak Ibu sekalian, ada nggak yang jadi volunteer di sini? Tolong orang yang nggak pernah sharing hidupnya sama saya sih, kalau bisa. Ada? Saya tunggu 1 menit. Saya Pak mau nanya. Ibu Juwarsi. Oke, silakan Bu. Waktu itu dapat berkat karena pemberhentian pekerjaan itu pemutihan gitu Pak. Apa? Yang itu pada dikeluarin terus dapat pesangon 50 juta atau kira-kira tahun 2013 apa 2012. Lah itu kan ngasih persepuluhannya 5 juta Pak. 5 juta itu tak bagi 2 Pak karena waktu itu gembalanya di kampung itu ada 2 Pak. 2,5 itu bagaimana Pak? Kayak gitu. Oke. Gini Bu, kalau itu sudah terjadi, nggak Oh apa-apa. iya. Tuhan nggak lihat itu sebagai kesalahan. Oh Ya, begitu. ya. Tapi Ya, ya. kedepannya gini, doain, Oh belajar, begitu. ya, Pak. dengar sama Tuhan. Kalau Berarti memang mesti harus dipecah, dapatnya 2, nggak apa-apa. Itu haknya oh iya. Tuhan. Tapi Enggak. kalau memang itu 1 orang, ya udah, gitu loh. Oh, Yang penting apa? Ketaatan, oh nurut aja. iya. Tapi kalau ke depannya seperti itu bagi 2 gitu boleh enggak, Pak? Ya selama Tuhan yang suruh, why not? Bukan Oh iya. Iya, bukan iya. apa ya, boleh nggak boleh lagi, Bu. Oh ya, Selama itu seperti dorongannya ya, Tuhan, seperti kalau Tuhan bicara seperti apa gitu ya, Pak? ya Boleh betul. enggak? Oh Ya, iya. karena seperti tadi di awal saya katakan, persepuluhan tuh banyak dipengaruhi, satu karena doktrin. Yang kedua karena apa? Apa yang menurut kita baik. Oh iya. Iya, iya. Bener nggak ya? Iya. Makanya itu bahan yang bagus untuk kita belajar dengar suara Tuhan. Gitu. Ya, selama ini emang masuk gereja terus, Pak, karena ya kan belum tahu juga. Ya kalau memang Tuhan suruh, nggak masalah. Oh iya, iya. Ya. Makasih, Pak. Oke, Bu Juwarsi. Oke, tadi ada nggak volunteer? Gini, saya jelaskan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Kita mau praktek ya. Prakteknya misal dimulai dari saya dulu. Saya akan berdoa ya sama satu volunteer ini. Nanti dapatnya apa-apa, coba nanti di cross check gitu. Tapi tenang, pasti Tuhan kalau di forum kayak gini nggak mungkin dong ditelanjangin banget ini. Kamu dulu pernah begini, nggak bakal gitu Roh Kudus itu. Nangkep ya. Nah makanya saya butuh satu volunteer ya di sini untuk yuk kita praktek gitu. Ada nggak di sini yang mau menyerahkan diri? Sebentar ini Bu Priska nanya, salah tanya. Oke. Baik, nanti saya jawab di chat ya Bu ya, boleh ya? Kita praktek dulu. Ada di sini mau jadi volunteer? Saya masih tunggu. Maksudnya gimana? Iya, asal ada orang yang mau, dengan catatan nggak pernah sharing sama saya tentang hidupnya kayak apa. Jadi benar-benar supaya nanti Tuhan bisa kasih sesuatu begitu, nanti kita sama-sama cross check. Oke, Ibu Dina. Saya aja Pak Agus. Ini duluan Ibu Dina, Bu Evi. Duluan Ibu Dina, nggak apa-apa ya. Nanti next-nya ya. Oke. Ini bukan, saya garis bawahi ya, ini bukan show off. Saya juga belajar. Kalau salah 3 kali berturut-turut, kita akan putuskan stop. Ya. Nanti gini, cara mainnya adalah saya sama volunteer ini akan berdoa. Tuhan kasih sesuatu apa, saya akan coba konfirmasi. Saya tanya, begini? Salah. Oke. Begitu? Salah. Atau ini? Salah. Oke, bubar. Berarti apa? Apa yang saya lihat, apa yang saya tangkap, berarti salah. Gitu. Tapi kalau sebaliknya, ya udah yuk. Makanya di sini supaya Bapak Ibu Saudara nanti praktek ya, sama-sama semuanya nanti di breakout room
Dulu pernah kita lakukan ini di B1. Ya mungkin Bu Heni pernah ada waktu itu, Samuel ada. Nggak tahu waktu itu Bu Mega masih ada atau enggak. Saya coba untuk satu-satu, pasangan-pasangan, sama-sama berdoa, dapetin di hati Bapak Ibu itu dapatnya apa, terus ayatnya apa gitu. Jadi kita mau belajar bahwa di sini kalau mau ngelihat sesuatu, mau dengar sesuatu itu bukan untuk menjudge, bukan untuk menghakimi. Tapi ketika kita mendapat sesuatu dari Tuhan itu bentuknya apa? Konfirmasi dan encouragement. Gitu. Ya. Oke, silakan Bu Dina buka kameranya biar saya bisa lihat di mana keberadaan Anda. Oke, boleh buka mic-nya. Oke. Ibu Dina Purba. Ini yang tinggal di mana, Bu? Kalau saya lupa. Di Papua ya? Betul? Di Riau, Pak. Di mana? Riau. Riau. Oke, di Riau. Oke. Kita doa dulu ya. Baik. Roh Kudus bertahtalah. Roh Kudus bicaralah. Apa yang sedang anakmu ini alami? Bicaralah, bicaralah. Baik. Saya akan tanya Bu Dina. Ya. Untuk konfirmasi dulu. Apa yang tadi saya lihat, saya nggak langsung kasih lihat ya, bahwa Bu tadi saya ngeliat gini, enggak. Tapi apa yang saya lihat, saya coba konfirmasi dengan beberapa pertanyaan. Kalau 3 kali pertanyaan saya meleset, oke, berarti apa yang saya lihat salah. Buat saya nggak masalah, ya, karena sama-sama kita belajar. Pertanyaan pertama, Bu Dina, apa yang Ibu alami hari ini, apakah satu situasi yang berbeda? Maksudnya, dulu pernah berada dalam posisi yang boleh dibilang bagus gitulah. Terus sekarang kayak dalam posisi yang berbeda. Apakah betul seperti itu? Sama aja. Sama aja. Maksudnya, Gimana? Maksudnya tidak ada perubahan, ibaratnya dalam hal apa ini? Dalam keuangan atau kerohanian ini? Apapun. Entah itu keuangan, tentang kehidupan, tentang pelayanan. Ya. Kalau dalam kerohanian, saya lebih suka sekarang karena dulu belum mengerti banyak hal. Saya lebih suka sekarang karena lebih tulus gitu. Kalau dalam keuangan, saya lagi di dalam keadaan agak drop, agak. Oke. Baik, saya tanya lagi ya. Tanya yang kedua, saya lebih mengerucut. Apakah saat ini entah Bu Dina atau suami mengalami satu posisi yang mungkin bergeserkah atau sedang di dalam satu keadaan posisi yang tidak menentu seperti itu? Hubungan dengan suami. Enggak, maksudnya entah ibu atau suami, ya, entah Ibu Dina sendiri atau suami, apakah berada di dalam posisi yang saat-saat ini sedang menanti kepastian atau bahkan posisinya kok kayaknya terancam seperti itu, ya, atau ada pergeseran? Benar. Menunggu sesuatu hal yang harus percaya penuh sama Tuhan gitu, masih menunggu, dalam keadaan menunggu gitu. Dalam keadaan menunggu. Yang belum pasti menurut saya gitu, tapi Tuhan tuntut untuk berjalan di situ, berjalan. Oke, baik. Karena gini, kenapa saya tanya yang kedua ini mengerucut tentang posisi. Nah, saya baru kasih tahu. Begitu tadi kita berdoa, Tuhan kasih tunjuk kursi.
Kursi bicara tentang posisi. Kursi bicara tentang kedudukan. Ya. Lalu saya tanya, apa maksudnya? Iya, Ibu Dina sedang mengalami satu posisi yang tidak pasti, satu kedudukan yang tidak pasti, menunggu sesuatu. Terus di penglihatan itu, Ibu Dina duduk. Artinya apa? Ada satu posisi atau satu kedudukan yang memang Tuhan sediakan. Gitu. Nggak tahu ini relate atau enggak, nyambung atau enggak, makanya saya tanya pelan-pelan gitu kan. Yang pertama agak blur nih, yang pertama agak nggak jelas nih gitu kan. Tapi saya coba beranikan untuk mengkerucut apakah posisinya sedang berada di dalam ketidakpastian gitu. Oke, kalau iya, berarti kan terkonfirmasi nih. Baru saya kasih tunjuk bahwa tadi saya dapatnya gitu. Iya, Ya. benar. Kepastian. Sedang menunggu. Ya, benar. Oke. Ayat ini pernah saya bagikan di Remoka, tapi barusan Tuhan kasih buat Ibu. Sebentar ya, saya lupa tempatnya, tapi ada kalimat yang bunyi di hati saya begini. Yesaya 30 ayat 15. Jadi ini sesuai dengan apa yang tadi saya lihat. Ibu Dina mana ya? Hilang ya? Oh, ada. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu diselamatkan. Tambah satu lagi. Saya carikan ya Bu ya, bentar. Mazmur 37 ayat 3, 4, 5, sampai 7. Oke ya, tolong dicatat, direnungkan, dicek doa dalam doa. Apakah mengkonfirmasi sesuatu, Bu Dina? Mazmur 37 ayat berapa, Pak? Ayat 3 sampai 7. Ayat 3 sampai 7. Iya, Pak. Apalagi saya tadi. Itu sangat terkonfirmasi. Oke. Puji Tuhan. Terima kasih, Bu Dina. Buat hatinya jadi volunteer. Saya percaya bukan sebuah kebetulan, tapi silahkan dicek, silahkan diuji. Ya. Oke, Bapak Ibu nangkap sesuatu. Pelajarannya apa? Ketika kita belajar dipimpin oleh Roh, Tuhan bisa kasih sesuatu itu. Ya. Ini bukan hanya untuk hamba Tuhan, bukan untuk orang-orang dipakai Tuhan luar biasa, enggak. Pelayanan Roh itu seperti itu. Jadi Anda bisa diajak untuk melihat sesuatu dari Tuhan. Dan yang dilihat adalah apa? Sesuatu yang membangun. Bukan, kok saya lihat Anda terlilit ular besar, kepala Anda sedang dimakan. Apakah bisa? Bisa sih, bisa. Gitu ya. Tapi hal seperti itu perlu diuji lagi. Karena gini Bapak Ibu Saudara, di mana kita sering tinggal, disitulah kita akan banyak ngelihat. Maksudnya gini,
Kalau Anda sering melihat hal-hal hadirat Tuhan, pasti Anda akan melihatnya indah-indah gitu loh. Tapi sebaliknya, kalau keadaan hati kita itu banyak kecewa, luka, atau hal-hal yang terpuruk gitu ya, maka penglihatannya akan terpengaruh nggak? Pasti terpengaruh. Jadi penglihatan kita, vision kita itu tergantung di mana kita memposisikan diri, Bapak Ibu Saudara. Nah, perhatikan di situ. Yang dari Tuhan sifatnya membangun. Ya, dan cara untuk menyampaikan kurang lebih. Nanti bukan berarti cara yang tadi kita contohkan bukan sesuatu yang paling perfect, bukan. Ya. Makanya tadi di awal saya kasih tahu bahwa ini praktek ya, saya bisa salah. Kalau 3 kali konfirmasi saya salah semua, saya akan akui, oke, ini salah. Gitu. Tapi kalau menjerumus ke situ, oke, konfirmasi, betul. Latih terus. Apakah begini? Mulai dikerucutin lagi, oh betul. Nah, kalau udah benar, baru dikasih tahu. Gini loh, tadi visionnya kayak gini. Dan visionnya nggak berhenti di situ, Bapak Ibu. Dapetin sesuatu hati yang Tuhan taruh di situ. Supaya apa? Itu menubuatkan orang supaya punya pengharapan. Itulah kenapa di dalam Korintus dikatakan bahwa karunia nubuatan itu apa? Membangun. Karunia berbahasa lidah itu untuk membangun iman kita secara pribadi. Tapi karunia nubuat itu untuk membangun. Kebangun nggak di sini tadi Bu Dina? Terbangun sekali, Pak. Nah, Iya, terbangun. Bapak Ibu saya ngeliat, ya, ketika nubuat itu diterima oleh kita, Anda kan pasti, yes, terima kasih, ada pengharapan baru gitu, betul nggak? Karena saya mengalami juga Bapak Ibu Saudara, ya ada hamba Tuhan yang dipakai gitu ya, tiba-tiba Gus, aku melihat begini, kamu melihat ini, benar nggak? Oh iya benar Pak. Oke, ayatnya di sini nih, kamu dapat begini. Saya baca itu langsung, yes, merdeka. Harusnya begitu pelayanan roh. Ya. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu Saudara. Nanti ke depan ya kita akan praktek. Kita akan masuk di di breakout room supaya kita belajar ke situ. Jangan takut salah. Kalau memang salah, akui. Oke, salah berarti salah. Ya. Makanya proses pembelajaran pendewasaan itu ketika kita salah, perlu kita mau dikoreksi. Tujuannya apa? Supaya kita tahu, oh ternyata salah. Saudara, ada satu hamba Tuhan besar di Amerika. Dia nabiah yang tajam banget. Dulu pernah datang ke Indonesia. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah dengar namanya Shawn Bolz. Ya. Saya pernah datang ke ibadahnya waktu itu. Presisi banget. Di sini ada yang namanya Kristo, kamu sedang mengalami ini. Benar semuanya. Dan saya lihat di satu YouTube dia pelayanan di satu daerah, stadion gede, dari jutaan orang. Targetnya pas banget. Saya dapat, kalau namanya Carlos. Betul ada Carlos, kamu dokter gigi. Kalau ada kamu berdiri, dari jutaan orang itu saudara. Dia berdiri benar. Oke, kamu sedang ngalamin ini. Betul, dia langsung nangis saudara. Wow, saya yang nonton, saya ngeliat, ini Tuhan nih, gitu loh saudara. Ya. Jadi hal ini sebetulnya bukan sesuatu yang asing buat Bapak Ibu Saudara kalau Anda mau berjalan sama Tuhan, gitu loh. Nah, kalau Anda nanya, Pak, gimana supaya kita jalan? Jaga hati. Kalau hati Anda itu terus bersih, terus Anda jaga, maka penglihatan-penglihatan kayak gitu tuh bukan sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang susah gitu loh. Dan lagi, kalau memang itu dapat dari Tuhan, uji dulu. Ya, tadi bentuk nanya-nanya saya itu bentuk pengujian. Benar nggak begini? Betul nggak begitu? Kalau salah, ya udah. Berarti salah, nggak apa-apa. Nanti coba lagi, kayak gitu kira-kira. Oke ya. Nanti ke depan kita akan praktek ke sana. Mungkin ada yang mau ditanya terakhir sebelum kita tutup doa. Di Ada ya? chat ada Pak Agus itu di chat.
chat itu. Di chat. Di chat ada Misalnya yang bulan tanya. ini bersama tidak dikasih, bulan berikutnya kasih, harus tambah bunganya. Nggak harus Bu, nggak harus. Nggak harus ditambah bunganya, Tuhan itu bukan rentenir, jadi ya tenang aja gitu. Terus gimana kalau kondisinya misalkan kita loss nih bulan lalu harusnya 100.000 kita kasih tapi kita utang tanda petik gitu ya. Dan Anda mengalami kesulitan untuk itu diberikan. Apa yang harus Anda perbuat? Dicicil boleh nggak? Boleh. Dicicil itu bukan karena, kok kehitungan bank? Enggak, itu langkah iman. Kenapa? Saya pernah belajar Bapak Ibu Saudara, di mana saya punya tanggungan. Saya tuh nunggu berkat Tuhan, kalau misal utang saya 100 ya nunggu 100 baru saya bayar. Ternyata enggak. Tuhan mau supaya gini loh, apa yang kita punya kita sisihkan. Tuhan, aku punyanya 5.000. Ya udah kumpulin dulu. Ya, belajar perkara setia dalam perkara yang kecil dulu. Itu juga persepuluhan pernah waktu, berarti selama ini saya nggak pernah memberikan persepuluhan dong Tuhan. Ya udah akhirnya apa? Saya tambahin. Bukan 10%, 15%. Sampai kapan? Ya udah, sampai saya dengar selesai gitu. Kira-kira gitu. Ya, jawab ya Ibu ya. Oke. Baik, silakan Bapak Ibu buka kamera yang bisa buka, kita akan foto. Pak Agus, saya ada tanya ya, tolong jawab saya kalau Pak Agus sempat ya, saya udah japri Pak Agus. Oke. Makasih. Sama-sama Bu. Silakan bagi yang bisa dibuka kameranya. Saya tunggu. Oke, sebentar. Oke, hitung 3 ya. 1, 2, dan 3. Satu layar lagi. 1, 2, dan 3. Oke, kita berdoa ya Bapak Ibu Saudara. Bapak terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari ini, kesempatan yang indah Kau berikan buat kami untuk belajar banyak bagaimana untuk taat mendengar suara-Mu. Tuhan, kami tahu pelajaran belum selesai sampai hari ini. Uji kami terus, koreksi kami kalau masih ada hal-hal yang perlu dikoreksi yang masih belum tepat. Biar Kau yang memberikan satu hal yang murni datangnya daripada-Mu. Dan supaya kami boleh mempermuliakan nama-Mu dari apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur untuk berkat melimpah buat kami, buat keluarga kami. Dan hari ini Bapa, buat siapapun hari ini yang membutuhkan pertolongan-Mu. Biarlah hari ini mereka boleh merasakan anugerah-Mu, merasakan pertolongan-Mu, merasakan mujizat-Mu. Dan itu terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, bila saudara kami melakukan setiap aktivitas kami, dan biarlah Kau yang tuntun kami, pimpin kami untuk melakukan apa yang Kau mau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya. Amin. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu Saudara. Sama-sama. Semuanya. Sama-sama. Yes, bye.